yang melaporkan. Nyadar ente, kalau ente orang Indonesia, bela NKRI, bukan bela Arab. Bukan malah lapor-lapor. Emang polisi punya teluk doang apa? Polisi ini alat negara, punya negara. Muhammad Kece membela negara Indonesia agar terhindar dari jajahan khilafah, dari jajahan Arab. Negara kita negara hukum. Siapa melanggar hukum harus dihukum. Kalau melanggar agama, negara kita bukan negara agama. Baik, tema kali ini adalah Muhammad Kece dikecam oleh MUI. Kenapa MUI sampai mengecam? Gara-gara membuka ayat surat 72 Al-Jin ayat 19. Saya bentangkan ayatnya ini. Saya dapat informasi Muhammad Kece dikecam. Channel Muhammad Kece dikecam oleh MUI gara-gara mengatakan Muhammad dekat dengan jin. Nah, ini dia ayatnya. Saya akan bentangkan ayatnya yang membuat Muhammad Kece dikecam oleh MUI. Nah, ini dia. Ini ayat jelas di dalam Al-Quran yang bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu lamaqama Abdullahi yaduhu kadu yakanuna alaihi libada. Artinya, ini terjemahannya begini. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan salat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Masa ini tidak boleh disiarkan di publik? Oh, rupanya ini Al-Quran tidak boleh diterjemahkan. Makanya MUI ngecam Muhammad Kece. MUI mengecam gara-gara ini ditampilkan di publik. Katanya Al-Quran untuk semua manusia. Kenapa ditampilkan, disiarkan Muhammad dekat dengan jin gak terima? Lalu saya bertanyakan, di mana ayatnya Muhammad dekat dengan Allah? Nggak bisa jawab, lapor polisi. Saya dapat sumber dari Detikom. Terima kasih Detikom sudah memberikan informasi. Baik, kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang lah dengan Pak Wahyu Ilahi. Shalom Pak Wahyu, salam sadar. Shalom, salam sadar Pak Kece. Salam sadar. Ini MUI katanya mengecam Muhammad Kece menurut berita di Detikom. Jadi gara-gara menyampaikan Muhammad dekat dengan jin. Ya ini memang ayatnya ini jelas. Bukannya pada nyadar, malah melaporkan. Emangnya Muhammad Kece nggak bayar pajak apa? Polisi bisa diperalat. Saya bayar pajak loh ke negara untuk bayar aparatur sipil negara. Untuk membayar para polisi TNI. Ya polisi dan TNI harus dilindungi saya ini. Menyampaikan kebenaran kok dikecam-kecam. Ini sama penjajah ini. Oke, tanggapannya Pak Wahyu gimana dengan pelaporan Muhammad Kece nih? Ya sebenarnya begini Pak Kece ya, kalau kita komitmen pada sebuah ajaran, pada sebuah kitab, kalau kitab itu dikatakan untuk semua manusia, rahmatan, kan begitu. Ya tentunya kan boleh dong, dan sekarang kan juga tidak seperti zaman Bahlak lagi, sekarang kan sudah zaman era terbuka.
Ya boleh dong Pak KC membaca, setiap orang membaca, karena ini kan ditampilkan, ada di YouTube, ada di blog-blog Muslim. Iya, betul. Jadi ya hak kita, karena memang Al-Quran ini kalau mereka percaya kepada Tuhannya, kepada Allah, tentunya kan Quran ini bukan untuk MUI saja, untuk semua orang, kan begitu. Iya toh? Lah kalau untuk Iya. semua orang, ketika orang membaca, orang menyampaikan, ya itu kan udah tidak bisa dihai kepada seseorang. Alkitab, Injil, ya toh, Al-Quran atau kitab yang lain itu yang sudah ditaruh di blog-blog situs-situs yang ada, itu milik semua umat. Karena firman itu kan bukan milik kelompok tertentu, tidak, tapi semua umat. Tinggal umat itu mau percaya yang mana, ajaran mana yang sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan fakta, kan gitu, fakta sejarah, fakta yang terjadi, kan begitu Pak KC. Benar. Nah, tidak boleh, ya toh, tidak boleh. Terus kemudian itu diklaim, oh itu milik saya, itu milik umat tertentu, tidak, ya. Menjadi milik umat itu artinya begini, menjadi keyakinan Pak KC, menjadi jalannya, pilihannya. Nah itu menjadi milik pribadinya dia. Nah ketika menjadi milik pribadi, contohnya seperti ini Pak KC. Saya senang mobil itu warna hitam Pak KC, iya toh. Nah, saya belilah mobil hitam. Tetapi tetangga saya atau teman saya mengatakan, kenapa kamu nggak pilih mobil putih? Ya toh, lah itu hak saya. Udah keyakinan saya senang hitam. Kalau kamu senang putih ya silahkan, kan begitu. Nah, ini ilustrasi yang sederhana saja. Demikian juga ketika agama, ya, ketika ajaran Al-Quran ini sudah dibuka, orang semua membaca, silahkan. Ketika orang itu yakin kepada Al-Quran, ya silahkan. Itu haknya dia, kan gitu. Tetapi ajaran-ajaran itu yang tertulis di situ kita bacakan. Pak KC kan membacakan ini tidak menafsir ya Pak ya? Oh iya. Nah, Pak Kacik membacakan, Pak Kacik memberitahu, loh kok ada yang seperti ini aneh ini, kan begitu. Ya toh, itulah hak kritis seseorang, karena memang manusia diberi kecerdasan. Bedanya manusia dengan hewan, kita memiliki akal pikiran, akal budi, punya nalar, daya nalar. Ini masuk akal, relevan atau tidak, kan begitu Pak KC. Makanya orang tidak bisa mengklaim. Sekarang begini, Alkitab sendiri dibaca oleh teman-teman kita, debater-debater Muslim, bebas dia mau apa, membaca, membuka, ya toh bebas. Tetapi ketika dia belum memahami ayat-ayat itu, ketika dia bacakan, kita memberi hak jawab, ya itu kan mari kita berdialog di situ. Jadi bukan lagi menjadi milik privat Pak KC. Ketika sudah ditaruh di blog, di situs, semua orang bisa melihat, membaca, itu bukan lagi milik kelompok tertentu, termasuk Injil, ya, termasuk Alkitab Pak KC. Ya, keputusan orang itu mau mengambil, percaya kepada Injil atau Al-Quran, itu hak eksklusif, itu hak yang diberikan kepada kita. Kan di surat Al-Quran juga jelas mengatakan Allah memberi, akan menyesatkan orang yang dia kehendaki dan memberi jalan keselamatan atau seperti itu bagi yang Allah kehendaki, kan begitu. Jadi hak umumnya, hak eksklusifnya itu milik Tuhan, kan gitu loh. Nah ini yang harus dipahami oleh teman-teman kita semua, oleh bangsa Indonesia, bahkan di dunia, kan begitu. Makanya teman-teman yang ada di sana jangan kemudian memiliki dua pola. Kadang-kadang teman-teman itu hanya memiliki dua. Kalau tidak salah paham, mereka memahami paham yang salah, kan gitu loh. Nah pentingnya kita diskusikan itu supaya tidak memahami paham yang salah, kan gitu. Ayo kita buka, begitu Pak KC. Kita terbuka, ayo ya diskusi, ayo gitu loh. Apakah benar Nabi Muhammad itu bisa memberikan syafaat, kan begitu. Ayo memberikan jalan masuk surga. Ayo kita buktikan.
Ya sesuai ayat Anda, sesuai yang tertulis di Al-Quran, juga tertulis yang di Injil. Kalau Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, jelas dikatakan bahwa tak seorang pun datang kepada Bapa ke surga, tempat Bapa itu di surga, kalau tidak melalui Yesus, kan begitu. Nah, kalau memang Nabi Muhammad bisa membawa keselamatan, bisa bersyafaat untuk umatnya, buktikan, kan begitu. Kita bisa sama-sama belajar, kan, seperti di surat Al-Baqarah 272, surat Asy-Syura 3, surat Al-Qasas 56, surat Al-Ra'd 40, surat Ghasyiyah, ya, Al-Ghasyiyah, ya, di situ juga jelas. Apakah surat-surat ini menunjukkan kalau Nabi Muhammad membawa orang masuk ke surga? Ayo, yang berbicara adalah kitab itu masing-masing. Jadi tidak bisa Pak Kacik dilaporkan atau dituduh-tuduh itu, karena itu sudah memilih umum, semua orang boleh, gitu. Karena yang tahu, iya toh, yang tahu isi hati ini, yang tahu isi hati itu hanya Tuhan, kan gitu loh. Benar. Ya, hanya Allah. Jadi orang itu tidak bisa menjudgment. Menurut saya seperti itu pendapat saya, Pak Kacik. Karena ini era keterbukaan, orang mulai kritis, orang mulai cerdas, tidak lagi dibodoh-bodohi dengan cerita-cerita, dongeng-dongeng para guru-guru kita yang dahulu. Terima kasih Pak Kacik sementara itu. Iya. Oke, terima kasih Pak Wahyu Ilahi. Terima kasih. Sebelum lanjut ke Ibu Deborah, sebelum lanjut ke Pak Scott, sebelum lanjut ke Pak Chiller, saya mau sampaikan dulu. Sumber dari Detik.com, Detik News. Pengurus MUI kecam YouTuber Muhammad Kece menistakan Islam. Haryanto Batubara, Detik News. Oh, Haryanto yang menulis ini. Nah, Jakarta, pengurus Majelis Ulama Indonesia MUI mengecam YouTuber Muhammad Kece. Ucapannya dalam salah satu video yang beredar di YouTube dinilai telah menistakan agama Islam. Beredarnya video MKC melalui kanal YouTube telah menyata-nyata menista agama Islam. Selain MKC, ada beberapa orang teman obrolannya juga menistakan agama Islam. Kata pengurus Lembaga Dakwah PBNU yang juga Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Abdul Muiz Ali, dalam keterangannya Sabtu 21 Agustus 2021. Ada jumlah akun di YouTube yang menayangkan video Muhammad Kece bicara mengenai Islam. Di antaranya akun Muhammad Kece, juga akun Murtadin Indonesia. Dalam video-video tersebut, yang berapa di antaranya berupa diskusi virtual, ucapan MKC dinilai kerap menistakan agama Islam. Di antara ucapan Muhammad Kece yang disoal adalah dia menyebut kitab kuning yang diajarkan di pondok pesantren menyesatkan dan menimbulkan paham radikal. Ya, iya, kitab kuning beredar dari 1855. Sampai saat ini radikalisme nggak berhenti. Itu baca kitab kuning, malah tambah banyak radikalisme, berjenggot, berjidat hitam, bom di mana-mana. Ya jelas lah, menimbulkan paham yang radikal karena tidak mengerti. Selain itu, dia juga menyebut ajaran Islam dan Nabi Muhammad SAW tidak benar sehingga harus ditinggalkan. Karena memang Muhammad bin Abdullah ini pengikut jin, dekat dengan jin. Ya, walau alam pengikut atau tidak. Muhammad itu dekat dikerumuni jin. Itu ada ayatnya. Surat 72 Al-Jin ayat 19. Ujarnya dalam tayangan di akun YouTube Muhammad Kece berjudul Kitab Kuning Membingungkan Umat yang diunggah pada 19 Agustus 2021. Dalam video di akun yang sama berjudul Sumber Segala Dusta, Muhammad Kece juga menyebut Muhammad ini dekat dengan jin. Emang ayatnya benar tadi.
Muhammad itu dikerumuni jin, berarti dekat dengan jin. Ya, Muhammad ini dikerumuni jin, Muhammad ini tidak ada ayatnya dekat dengan Allah. Ya iyalah, di mana ayatnya? Kalau memang ada ayatnya Muhammad dekat dengan Allah, apa salahnya tampilkan? Tampilkan. Ayatnya di mana Muhammad dekat dengan Allah? Tampilkan. Ayatnya di mana Muhammad berasal dari Allah? Ini mesti sadar, ya. Bukan malah lapor-lapor. Emang polisi punya elu doang apa? Polisi ini alat negara, punya negara. Muhammad Kece membela negara Indonesia agar terhindar dari jajahan khilafah, dari jajahan Arab. Makanya saya menyampaikan ini agar bangsa Indonesia itu nyadar. Bukan malah diperalat negara, enak aja loh. Ya. Jangan enak aja lu melaporkan Muhammad Kece. Jadi bukannya MUI pada nyadar, bangsa Indonesia suruh nyadar, sudah bela NKRI bukan bela Arab. Hoi, yang melaporkan nyadar ente, kalau ente orang Indonesia bela NKRI bukan bela Arab. Abdul Muiz Ali mengatakan dirinya sangat mengutuk kecam MKC dan orang-orang yang terlibat dalam percakapan yang ditayangkan di YouTube tersebut. Wuduh. Mengecam. Ucapannya yang melanggar hukum, melanggar pasal berapa? Jika aparat tidak segera menangkapnya, khawatir umat Islam akan menangkapnya, kemarahannya, tegasnya. Simak juga kasus Al-Quran dibakar, ternyata bukan. Ternyata diupload mantan dan bukan video asli. Oh, nah hoak ini, berita hoak. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, apapun yang terjadi resiko pembela tanah air, saya sudah siap. Gerak. Begitu. Jadi begini, iya Pak Kacek. Sekarang bom meledak di mana-mana. Apa tanggapan MUI? Ngejedok aja loh. Bom meledak di katedral MUI, ngejedok. Itu bukan Islam, itu oknum. Dasar loh, penjajah loh. Ada bom gereja. Loh Pak Kacek, loh. Oknum. Ya, kenapa dilindungi? Harusnya bantu polisi, tangkapin itu radikalisme, penghambat negara. Ya, ada Muhammad Kacek menyampaikan ini menista, dilaporkan supaya Muhammad Kacek di sel. Merdeka, Indonesia ini sudah merdeka. Ayo kita damai. Harusnya Muhammad Kacek itu diundang ke masjid, suruh dakwah, kasih ampau. Oh, nyampeinnya Alkitab nanti. Tuhan Yesus yang selamatkan. Seharusnya yang ditangkap itu Nandar mengatakan Yesus menikah, punya anak 2. Itu dia. Iya, ya, saudara Pak Polisi. Itu. Ya, Pak Polisi yang terhormat, tangkap Nandar mengatakan Yesus menikah dan punya anak 2. Ya, itu sungguh-sungguh menistakan. Bukan hanya itu, iman Kristen di Indonesia. Ya, banyak channel-channel yang mengatakan Alkitab itu palsu. Mari kita kalau ada mengatakan palsu, tolong sandingkan yang asli, kan begitu. Kalau tidak bisa, itu sudah tuduhan, kan begitu. Kemudian banyak juga channel-channel mereka mengulas tentang Alkitab, mengulas tentang ketuhanan Yesus yang sudah menjadi keyakinan kita, menafsirkan seenaknya, kita tidak pernah melaporkan. Ayo, ini namanya ruang diskusi, ruang dunia maya, kan begitu. Tidak bisa seperti itu. Ya, dan saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Kacek itu benar-benar salah satu bentuk bela negara, bela NKRI, bela Pancasila. Dari mana? Tadi sudah saya sebutkan di Al-Baqarah, Al-Imran 142. Ya, dan itu kemarin organisasinya oleh pemerintahan Pak Jokowi dibubarkan. Coba tampilkan lagi Pak Kacek, betapa Ali Imron 142 ini kalau terjadi bahaya sekali. Tampilkan lagi Pak Kacek. Ya, kita tidak menafsirkan, tapi tidak juga
menafsirkan, juga mengartikan, memberi kesimpulan, tidak, cuman membacakan saja. Ya, berbeda dengan teman-teman kita sebelah menafsirkan dan membuat kesimpulan yang benar-benar tidak memiliki data. Itu yang harus dipahami bersama. Silakan Pak Kacik. Oke, sambil nunggu Pak Kacik nampilkan, saya sebentar ya Bapak-Bapak. Maaf soalnya saya ada acara. Saya cuma mau ngomong gini. Tetap semangat Pak Kacik, jangan gentar, jangan menyerah untuk memberitakan kebenaran. Nah, pertanyaan saya, kenapa bentar-bentar kok lapor, bentar-bentar penistaan, bentar-bentar begini? Janganlah jadi anak bawang yang suka sebentar-bentar, mama, aku dinista. Gimana kabarnya dengan Waloni? Gimana kabarnya dengan Soma? Gimana kabarnya dengan Nandar? Bahkan mereka menggambar Tuhan kami. Apakah kami juga seperti anak bawang seperti yang mereka katakan? Kalau memang benar, kalau memang salah, monggo masuk ke room Pak Kaca atau ke room Kristen untuk diluruskan, gitu loh. Jangan cuma jadi anak bawang. Gimana kabarnya dengan Yahya Waloni? Gimana dengan kabarnya Abdul Somad yang selalu menistakan? Apakah kami juga seperti kalian anak bawang melaporkan? Jangan dipikir kami itu diem, tidak melaporkan, terus kami takut, tidak. Ya, karena Tuhan kami tidak perlu dibela. Gitu, sanggup membela. Lah, sekarang Allah kalian, Nabi kalian yang selalu kalian agung-agungkan, kenapa kalian yang kebakaran jenggot? Gitu. Orangnya aja diem aja kok. Gitu loh. Satu kedua, kenapa kalian hanya ke Pak Kacik bilang menista? Coba deh mengaca ke diri kalian sendiri masing-masing. Pelajarin juga dulu, buka lagi tuh Al-Quran kalian. Benar nggak sih yang dikatakan Pak Kacik? Salah nggak sih yang dikatakan Pak Kacik? Kami cuma membacakan ya di sini. Gitu. Kalaupun salah silahkan masuk luruskan. Kalau memang tidak seperti itu, gitu loh. Kalau memang tidak seperti itu, ya udah luruskan. Jangan jadi anak bawang di luar sana, gitu loh. Apa-apa nista, apa-apa nista, apa-apa nista. Gitu. Jadi tetap semangat Pak Kacik, selama itu kebenaran, tetap beritakan kebenaran dan tetap semangat Pak Kacik. Itu aja sih Pak Kacik, karena kita sama-sama dari seberang, jadi kita memahamin ya Pak Kacik ya. Selalu semangat Pak Kacik. Jangan sampai gentar. Terima kasih. Itu aja, terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah ngasih waktu. Saya live dulu ya, soalnya saya ada kerjaan. Iya. Oke.